Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal kulli walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Puji syukur, alhamdulillah teman-teman yang dari Allah. Malam hari ini kita bisa bertemu lagi di majelis Subnight oleh dua narasumber, ya Ustadz Iwan Janwar dan Bang Abizar. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, boleh tadi saya sudah sampaikan, eh, bagi teman-teman yang tidak berhalangan menyalakan kamera, boleh menyalakan kameranya sebagai sebuah bentuk adab majelis ya, majelis. Kita hormati para pembicara, narasumber, ya, atau para tamu, atau para ustadz, sehingga dengan menghormati majelis kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, baik, cek teman-teman sekalian yang sudah on, boleh diketik di kolom chat ya, diketik di kolom chat kalau atau kemudian boleh bereaksi ya dengan jempol dan lain sebagainya di reaction jempolnya. Di reaction boleh jempol. Kalau suara saya masuk, tidak ada kendala. Ya. Kalau ada kendala boleh ditulis atau diketik di kolom chat. Boleh teman-teman sekalian, mangga. Ya, sambil kita semuanya menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Ya. Kita malam hari ini membicarakan tema uh, tentang apa iya ya untuk menikah itu untuk bahagia itu apakah harus kemudian menikah. Nah, itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan retoris tapi memang perlu dijawab gitu. Nah, oleh karena itu kita malam hari ini hadirkan narasumber yang saya pikir akan mewakili dua dua opini gitu ya, dua opini, yaitu opini sebagai uh, orang yang sudah berpengalaman, yaitu adalah yang sudah menikah, dalam hal ini adalah Ustadz Iwan, dan kemudian ada yang belum punya pengalaman, ya, nggak bisa kan belum punya pengalaman. Soalnya saya belum dapat undangannya, jadi saya uh, mengatakan belum punya pengalaman menikah, ya. Semoga sebentar lagi, ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan saya nggak tahu nih teman-teman nih apa namanya, apakah memang hadir atau tidak. Kalau hadir, tolong dikasih reaksi, ketik aja di kolom chat ya, angka 1 kalau hadir. Ada nama-nama di sini, ada Afifah, saya nggak pakai sebut Kak ya, saya sebut namanya aja langsung. Afifah, ada Ummu Habibah, ada Saifuddin, ada Hani, ada Septi. Nah, enggak, silakan yang merasa hadir malam hari ini. Nanti saya jangan ngomong sama narasumber doang ini, ya. Kalau enggak, teman-teman yang lain enggak bereaksi. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Terima kasih Kak Afifah. Yang lain, maka yang hadir silakan diketik di kolom chat angka 1. Ya, saya sambil nunggu. Eh, jadi seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa malam hari ini kita akan membicarakan tema tentang apakah memang untuk bahagia itu harus menikah atau memang menikah itu auto gitu ya. Ketika nanti menikah, apakah harus atau auto kemudian bahagia? Apakah di dalam menikah itu nanti adalah yang dicari adalah bahagia atau yang lain gitu ya. Ya. Jadi eh, menikah, apa iya kalau ingin bahagia harus menikah? Kita mencoba untuk mencari inspirasi dan juga solusi ya. Karena hari ini para jombloan dan jomblowati itu merasa insecure, ya. Itu satu sisi.
insecure untuk menikah, ya, itu satu hal yang bisa dibilang wajar, karena kalau menurut saya kenapa kok kemudian wajar? Karena banyak fakta hari ini para para jombloan-jomblowati terpapar oleh fakta, informasi, berita bagaimana, ya, kita lihat di beberapa hari belakang apa seleb yang selama ini atau di masa sebelum menikahnya bahagia gitu ya, pamer kemesraan, tapi kemudian hari ini kita dengar, kita baca beritanya, kemudian ada harus mengakhiri pernikahan mereka. Nah, ini mendapat berita seperti itu membuat para jombloan kemudian insecure. Atau kalau tidak insecure, ya, adalah fobia, ya, fobia nikah di hari ini. Nah, oleh karena itu kita hadirkan malam hari ini ada Ustadz Iwan Yanuar sebagai seorang penulis dan juga pendakwah, ada kemudian Bang Abizar sebagai influencer, ya, influencer yang konon memang beliau selalu FYP di TikTok. Baik, kita sabar dulu, Ustadz Iwan dan Bang Abizar. Assalamualaikum Ustadz Iwan, Bang Abizar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Ustadz Iwan? Alhamdulillah sehat, Kayaknya di luar rumah sehat, sehat, karena sehat. Bogor sedang panas-panasnya. Oh, ini hujan ini. Oh, Daerah saya hujan. hujan. Oh, Iya, saya alhamdulillah. belum hujan. Ustadz. Oh, ini Di hujan tadi. Palembang gimana? Palembang, Bang Abizar. Hujan nggak? Palembang lagi panas-panasnya ini hari ini. Oh, sama juga ternyata. Karena masih Indonesia ya. Iya, iya, iya. Baik, Mangga Ustadz Iwan, Ustadz Iwan dulu disapa pemirsa yang hari ini hadir. Mangga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. teman-teman, sehat semua? Bang Abizar Alhamdulillah. juga sehat, mudah-mudahan. Ya, Ya, Ustaz baik. Luki gimana? Langsung ke atau saya nunggu dulu Bentar, dari Ustaz nanti Luki, Mbak Luki ini? uh, Bang Abizar dulu biar nyapa-nyapa dulu, Ustadz. Bang Abizar, silakan disapa-sapa audien yang hadir hari ini. Ya, Baik, Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Ustadz Iwan, Abah Luki semuanya sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Teman-teman alhamdulillah nih, sehat. Alhamdulillah Ustadz. Teman-teman yang hadir gimana kabarnya? Semuanya sehat? Kayaknya pada silent rider ya? Silent reader maksudnya. Halo. Oke. Ya, oke. Eh, Baik, terima kasih Bang Abizar sama Ustadz Iwan. Eh, ini pertanyaan pertama untuk Ustadz Iwan. Jadi kita talk show aja, Ustadz. Eh, tapi nanti kalau Ustadz Iwan mau memaparkan pakai PowerPoint boleh juga. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin Ustadz Iwan harus mungkin menjawabnya gitu ya. Karena tadi saya udah sedikit kasih prolog bahwa memang hari ini gitu ya banyak yang takut nikah ya. Mungkin bukan karena nggak mau komitmen gitu Ustaz, tapi karena memang melihat banyak rumah tangga ya yang akhirnya the end gitu ya, harus berakhir. Nah, menurut Ustaz Iwan dari sisi Islam kenapa pernikahan kok bisa jadi fobia ya? Bukan lagi harusnya adalah sebagai sebuah anugerah. Kenapa ini Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Luki juga Bang Abiza juga teman-teman semua ya hadir di ruang Zoom ini. Kita memang melihat fenomena ada ketakutan ya, jadi meriphobia di kalangan Gen Z. Dan itu faktornya banyak ya. Jadi ada faktor di dalam persoalan ekonomi misalnya begitu ya, bahwa ternyata untuk menikah itu kan butuh living cost ya. Pertama untuk biaya pernikahan, resepsi, dan nanti untuk kemudian
selanjutnya dalam membangun rumah tangga itu juga membutuhkan biaya yang dihitung-hitung nih oleh Gen Z ini, kemudian ternyata kok kayaknya besar banget gitu. Nah, akhirnya sebagian dari mereka itu mundur ya, atau menunda dulu pernikahan. Ada yang kemudian juga mereka itu menunda pernikahan atau juga masih berpikir-pikir untuk menikah karena faktor traumatik ya. Jadi karena melihat dan mungkin merasakan bagaimana kondisi orang tuanya ketika menikah sering cekcok, kemudian juga dia sebagai anak itu merasa kemudian eh, luka batin ya, luka pengasuhan. Karena ternyata orang tua yang cekcok itu, orang tua yang tidak harmonis itu seringkali memberikan luka pengasuhan kepada anak-anak yang ada di keluarga seperti itu. Baik itu mereka melihat pertengkaran bapak ibunya, ayah ibunya, ataupun mereka tidak melihat tapi merasakan. Karena bagaimanapun perasaan itu kan nggak bisa dibohongi. Walaupun nggak melihat bapak ibunya berantem, saling caci maki, saling kemudian bertengkar, apalagi main fisik, tapi mereka tuh menangkap, anak tuh menangkap bahwa bapak ibunya ini nggak harmonis, sehingga ini kemudian menimbulkan semacam trauma dan luka batin untuk kemudian apakah saya mau menikah atau enggak. Kan nikah itu supaya bahagia gitu ya. Kalau ternyata kok menikah ini saya melihat bapak ibu saya nggak bahagia, nggak happy. Saya sering lihat ibu saya nangis misalnya begitu, atau sering lihat bapak saya uring-uringan, sering lihat bapak saya misalnya kemudian kesel, marah, kecewa. Nah, sementara saya kan ingin hidup bahagia. Kalau ternyata menikah itu nggak bikin bahagia, ya buat apa menikah? Nah, jadi kemudian ada trauma di sebagian Gen Z terutama ya. Dan faktor lain juga masalah nilai sosial budaya yang sekarang ini memang itu banyak justru didominasi oleh nilai-nilai budaya yang tidak mendorong pernikahan, bahkan mendorong untuk kemudian I'm single and I'm happy begitu. Bahwa saya single, jomblo, saya bisa bahagia. Nah, buat apa nikah kalau nggak bahagia? Itu ternyata nilai-nilai seperti demikian ya banyak kemudian di endorse ya oleh para influencer di media sosial ya, apakah di manapun ya, TikTok, di IG dan segala macam, dan kemudian jadi bahan obrolan di circle pertemanan, di komunitas ya. Dia dia temannya itu ada yang memberikan pengaruh, nah, nggak usah nikah deh segala macam. Itu memang jadi kemudian hal-hal yang memberikan rasa takut ya di kalangan Gen Z untuk menikah, termasuk juga kemudian menimbulkan bukan cuma takut tapi juga ada semacam ketidaksukaan. Kalau nggak dibilang benci, ketidaksukaan untuk menikah. Gimana dalam pandangan agama? Ya tentu saja ini pandangan yang keliru, pandangan yang salah ya. Sama seperti kalau kita beginilah, lihat ada orang sholat tapi beres sholat lalu nyolong sendal. Kita nggak bisa mengatakan, nah kalau gitu buat apa sholat? Katanya sholat itu kan tanha anil fasyai wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu buktinya ada orang sholat nyolong sendal. Ada orang sholat ternyata nyolong kotak amal jariyah seperti itu. Nah ini kita nggak bisa mengatakan bahwa ini sholatnya nggak, berarti ini sholat sesuatu yang nggak benar. Kita kan sholat supaya lebih baik. Kok ternyata ada orang sholat nggak lebih baik? Nah ini nggak sama seperti itu cara memandangnya. Itu kan keliru. Itu kan salah. Nah, tapi dalam masalah pernikahan, ini sering menjadi kemudian bobot penilaian. Ketika dia merasakan, melihat, baik itu dialami oleh dia sendiri, ayah dan ibunya, atau juga temannya, circle-nya, atau saudaranya yang menikah tapi kemudian ternyata berakhir dengan tidak harmonis ya, dengan perpisahan, maka menimbulkan rasa tadi ya takut dan keengganan untuk berumah tangga. Tapi tadi saya katakan, ini pandangan yang keliru. Sama seperti kita lihat ada orang sholat, beres sholat sendal orang hilang diambil, beres sholat ternyata kotak jariah diambil, atau pulang haji, pulang umroh ya, di sana dia share foto lagi nangis-nangis depan Ka'bah, begitu dia pulang ke Indonesia, ke tanah air, dia malah kemudian ya kelakuannya seperti setan, misalkan seperti itu. Nah, itu keliru kalau kita kemudian malah menyalahkan ibadahnya, menyalahkan umrohnya, menyalahkan hajinya, menyalahkan sholat dan sebagainya. Mengapa? Karena tidak selamanya dan tidak semua orang yang menikah itu kan berakhir dengan perceraian. Gak semua orang tuh yang menikah berakhir dengan kemudian duka. Gak semua orang menikah tuh kemudian mengalami yang namanya kondisi yang tidak menyenangkan.
banyak loh orang yang menikah itu mereka bisa happy. Banyak loh orang menikah itu mereka dalam keadaan yang berat sekalipun secara materi, secara finansial, tapi tetap bisa mereka sharing kebahagiaan. Itu banyak ya. Tapi memang hari ini kan yang mengemuka, yang muncul di media massa maupun di media sosial kan justru yang negatif karena memang sesuatu negatif itu kan lebih lebih disukai. Iya. Dalam arti kata lebih gampang viral, lebih gampang kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat media sosial ketimbang konten-konten yang positif. Itu memang logika manusia tuh begitu. Jadi suka Hmm. senang dengan sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang kemudian Hmm. nggak baik. Dan celakanya bahwa hari ini yang banyak dinaikkan ke media massa maupun media massa media sosial maksud saya itu konten-konten tadi yang justru menimbulkan orang itu rasa takut, khawatir untuk membangun rumah tangga. Saya takut nanti kalau menikah nggak bahagia, atau saya takut kalau nanti menikah tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Saya takut jadi orang tua nggak bisa membahagiakan anak-anak saya. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu semakin banyak. Sudahlah secara fitrah ya kita tuh punya rasa takut ya. Ditambah juga kemudian dengan konten-konten di media sosial ataupun juga berita-berita di media massa mainstream ya yang itu akhirnya menambah bobot ketakutan bahkan juga ketidaksukaan orang untuk berumah tangga. Dia ingin dalam agama nggak demikian, nggak bisa kita menilai sesuatu itu dari kelakuan atau kasus sekian orang. Lalu yang banyak yang dominan tuh yang mereka rumah tangganya baik-baik saja sampai mereka berpulang menghadap Allah Taala rumah tangganya baik-baik saja. Jadi Islam itu tidak mungkin Islam itu menurunkan risalah pernikahan yang itu menyengsarakan manusia. Yang bikin sengsara itu bukan aturan nikahnya, tapi manusianya. Yang ketika mereka menikah dalam kondisi yang tidak stabil, tidak siap, tidak belajar agama dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, Bang Luki ya, yang bisa saya jawab. Iya. Oke. Jadi tadi kata kuncinya adalah di faktor ketakutan, gitu ya. Bahwa selama ini kita eh, masuk para jomblo dan jomblowati itu adalah lebih besar rasa takutnya itu, sehingga kemudian menghalangi mereka untuk menikah atau fobia terhadap pernikahan. Nah, saya coba konfirmasi, gitu ya. Saya coba konfirmasi ke Bang Abizar sebagai yang masih single, ya, Bang Abizar. Kan eh, kita lihat di FYP, ya, itu sering banget muncul eh, curhatan anak muda yang bilang, gue takut nikah karena takut gagal dan sebagainya, gitu ya. Menurut Bang Abizar, ketakutan yang tadi itu sebenarnya muncul dari mana sih? Baik, Bismillah. Ketakutan-ketakutan yang kita coba lihat ya di sosial media, khususnya mungkin kita spesifikasikan ke media sosial yang bernama TikTok seperti itu. Hmm. Nah, ketakutan-ketakutan yang muncul ini karena banyak sekali berita-berita atau kabar-kabar yang beredar berkaitan dengan pernikahan itu sendiri. Nah, Hmm. sayangnya yang muncul tentang pernikahan ini seringkali adalah di kabar-kabar negatif seperti itu yang dilakukan atau mungkin kisah pernikahan dari para influencer begitu ya atau mungkin para selebgram sehingga Hmm. para audiens atau netizen dan netizen ini itu memiliki apa ya too much information gitu ya berkaitan dengan hal-hal negatif yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, ini sebenarnya ketika seseorang melihat ya konten-konten negatif berkaitan dengan pernikahan, ini secara otomatis dalam otaknya itu ada stimulus yang merangsang dirinya itu akan lebih khawatir, worry ya Hmm. tentang apa yang akan terjadi tentang pernikahan tadi. Karena apa yang menjadi tindakan kita bahkan keyakinan kita sendiri itu awalnya itu kan dibentuk dari yang namanya informasi seperti itu. Nah, informasi masuk ke dalam otak kita, kemudian karena terlalu banyak, lama-lama bisa menjadi sebuah keyakinan. Ditambah lagi ya, kayak tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Iwan Yanuar, mengatakan di-endorse oleh para influencer, oleh para artis, tentang menikah ternyata tidak sebahagia itu, menikah itu tidak seenak itu gitu ya. Sehingga para anak-anak muda ini menjadi takut untuk menikah. Bahkan ada yang berkeinginan untuk sama sekali tidak menikah seperti itu. Nah, ini sebenarnya satu hal yang banyak ditemukan sosial media begitu ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut Ustadz. Maka Ya. hal yang mungkin
Jadi sebab utamanya adalah terlalu banyak informasi negatif tentang pernikahan, ditambah lagi dengan eh, kultur ya mungkin saat ini Gen Z ini yang banyak banget apa ya istilahnya overthinkingnya seperti itu tentang masa depan, itu yang membuat mereka jadi takut begitu. Sedangkan edukasi-edukasi tentang pernikahan, kemudian mindset pernikahan yang benar itu seperti apa, itu jarang sekali orang yang mengendorse ini begitu. Yang sering di blow up, yang sering rame, yang berita-berita rame ya tadi di Islam Yanuar berkaitan dengan berita-berita negatif, padahal banyak banget dari sisi pernikahan itu yang sebenarnya harus kita blow up, yang harus kita edukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak Gen Z gitu ya, mulai mindset dari pernikahan, karena banyak banget orang yang berpikir bahwasanya mindset menikah itu adalah untuk bahagia kaya raya gitu ya. Sehingga ketika dia menikahnya tidak ada tanda-tanda ke sana, seringkali malah menjadi satu hal yang ditakutkan atau bahkan apa tidak ada keinginan untuk menikah. Nah, itu yang pertama. Too much information berkaitan dengan informasi negatif tentang pernikahan. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja yang terjadi itu adalah karena trauma, Ustaz. Mungkin trauma ngelihat pernikahan orang tuanya, atau trauma ngelihat keluarganya ada yang mungkin dapat KDRT. Jadi ketakutan-ketakutan dirinya berkaitan dengan keluarga ataupun dengan masa lalu keluarganya atau dengan temannya atau mungkin orang yang dia lihat secara langsung itu membuat dia takut untuk menikah. Jadi dari lingkungan yang dia lihat secara langsung membuat dia takut kayak nikah jadi takut ya, takut nanti suami aku begini, takut nanti istri aku begini, yang berujung kepada pertengkaran dan perceraian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga trauma itu dihasilkan bukan dari lingkungan atau dari keluarga. Bisa saja ada seorang wanita ataupun seorang pria yang mungkin di situ dia pernah namanya pacaran. Jadi sama pacaran, sama-sama pernah menjalin hubungan begitu. Nah, ketika menjalin hubungan, terjadilah sebuah hal yang mungkin menyakitkan salah satu pihak. Mungkin karena diselingkuhi, atau mungkin juga mengalami kekerasan juga, atau mungkin hal yang lain secara verbal, mungkin dicaci maki dan lain-lain, membuat si wanita ini juga trauma. Nah, ini sering banget ditemukan. Jadi, ada beberapa faktor kenapa Gen Z ini atau anak-anak muda ini saat ini lebih takut ya untuk melangkah kepada pernikahan seperti itu dari too much information berkaitan dengan informasi negatif tentang pernikahan yang di endorse oleh para influencer gitu ya, atau disampaikan atau terjadi langsung secara langsung gitu ya oleh influencer ataupun selebgram ataupun artis, kemudian juga mungkin lingkungan atau orang tuanya yang mengalami perceraian atau mengalami hal yang kurang ideal berkaitan dengan pernikahan, atau yang ketiga ya dia merasa dia pernah mengalami satu hal yang tidak enak atau tidak baik ketika menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, ini yang membuat mereka jadi takut untuk menikah atau mungkin mengatakan, oh jadi nggak pengen menikah, semua laki-laki sama aja gitu ya. Sering kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, itu menjadi satu hal yang menurut mereka penundaan pernikahan itu lebih baik begitu, atau mungkin bahkan sampai kepada tahap tidak ingin menikah sama sekali. Begitu. Oke. Jadi tadi yang saya notice dari tiga hal tadi itu tentang trauma tadi Bang Abizar. Jadi trauma ini menjadi eh, problem yang banyak dialami oleh anak-anak apa 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 Gen Z atau ya anak-anak di era sekarang gitulah. Nah, kalau mereka itu traumanya, kan traumanya bisa macam-macam ya. Bisa karena tadi disebutkan sama satu kan, misalnya karena trauma dari orang tua. Tapi ada trauma yang mungkin ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Dia terluka tadi mungkin yang disebutkan pernah pacaran yang kemudian kekerasan ya, kekerasan fisik maupun verbal dan sebagainya. Nah, kalau menurut atau berdasarkan pengalaman, gitu ya, berdasarkan pengalaman mungkin Bang Abizar pernah dicurhatin lah gitu ya, atau ada pernah mampir sebuah fakta atau apa berita dan seterusnya tentang orang-orang anak-anak di era sekarang itu yang luka gitu ya, dan kemudian biasanya mereka itu cara healingnya gimana kalau terluka gitu ya. Terluka karena trauma tadi, kemudian healing untuk supaya berani menikah atau bagaimana saat? Iya betul. Jadi kan mereka tadi ya insecure atau kemudian fobia terhadap nikah ya, akhirnya kemudian apa gimana cara ngilanginnya itu supaya kemudian lukanya itu tidak membekas atau bahkan hilang gitu. Dan kemudian malah justru yang terjadi sebaliknya, tidak fobia dan tidak insecure.
Baik, dalam hal ini sebenarnya setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda berkaitan dengan penyembuhan atau dalam artian healing dari luka-luka trauma yang dihadapi mungkin pernah dialaminya. Nah, fasenya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dalam waktu singkat selama 6 bulan. Kalau dalam penelitian itu kan sekitar 6 sampai 8 bulan untuk orang-orang untuk benar-benar bisa sembuh atau bisa healing seperti itu. Ada juga yang mungkin bertahun-tahun tergantung daripada seberapa dalam atau seberapa sakit gitu ya luka yang tersemat di dalam diri orang tersebut seperti itu. Nah, macam-macam saya menemukan ada yang penting gini, satu hal yang harus teman-teman pahami dari trauma di masa lalu itu agar kita bisa sembuh adalah memisahkan antara kehidupan masa lalu dan kehidupan masa kini. Nah, seringkali kita itu hanya hidup memikirkan tentang masa lalu. Kita hidup di masa lalu. Kita hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Sehingga ketika kita hendak melangkah atau maju ke depan, dengan pilihan-pilihan yang mungkin ada kaitannya dengan masa lalu, itu seakan-akan bahwasanya yang akan terjadi nanti itu sama seperti di masa lalu itu. Nah, sehingga pertama kali yang harus teman-teman pahami adalah berkaitan dengan menyembuhkan luka ini, atau supaya kita berani untuk melangkah, itu kita harus bisa memisahkan kehidupan kita saat ini, kehidupan kita masa depan, dan juga kehidupan kita di masa lalu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu belum tentu akan terjadi di masa ini, dan belum tentu juga akan terjadi di masa depan. Masa lalu ya kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, dan setelah itu kita harus berani pelan-pelan ya untuk melangkah maju ke depan. Nah, jadi yang pertama itu kita harus bisa memisahkan dulu kehidupan kita di masa lalu dengan kehidupan kita di masa kini serta masa depan. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya dalam psikologi itu istilahnya accepting ya atau penerimaan. Bahwa ketika kita mengalami luka atau sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang dimana mungkin seringkali tidak mengenakan atau mungkin menyakiti atau mungkin melukai, yang kejadian itu kebanyakan itu di luar daripada kendali kita. Sehingga salah satu hal agar kita bisa berdamai dulu dengan hal itu kita harus bisa menerima bahwasanya apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini adalah bagian daripada rencana Allah. Bahwasanya apa yang terjadi, ini pasti ada kebaikannya di sana. Ada pesan, ada satu hal yang ingin Allah ajarkan. Karena seringkali ujian itu datang atau masalah-masalah itu datang kan seringkali untuk memberikan peringatan, atau yang kedua memberikan pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi dari penerimaan, kemudian setelah itu adalah memisahkan kehidupan kita di masa lalu dengan kehidupan di masa kini serta masa depan. Kemudian yang ketiga adalah dengan belajar. Nah ini, seringkali teman-teman tuh kadang lupa begitu ya. Terlalu fokus dengan hal-hal yang lain gitu ya, pelampiasnya ke hal yang salah, tapi lupa untuk belajar. Padahal luka itu akan sedikit-sedikit sembuh ketika kita ada ilmunya begitu. Ketika kita belajar mengkaji ya, misalkan mengkaji tentang Islam, atau kita belajar tentang Islam, atau mungkin kita karena trauma tentang pernikahan, kita belajar tentang pernikahan, justru ketakutan itu harusnya membuat kita semakin berani untuk belajar. Nah, dengan belajar ini, bait-bait ilmu atau kalimat-kalimat yang disampaikan di majelis ilmu, itu seringkali akan pelan-pelan menjadi obat. Ya, membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan seringkali Allah memberikan atau menurunkan hidayah kepada kita lewat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, toh. Nah, dan yang keempat, yang juga nggak kalah penting ya, daripada healing ini yang aku perhatikan daripada circle atau pertemanan-pertemanan di sekitar aku, itu adalah berkaitan dengan circle atau apa ya, ya teman dekat ya, komunitas. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Gini teman-teman, kalau kita merasa diri kita terluka atau merasa diri kita tuh sakit, kemudian kita hanya sendirian, justru itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Gitu ya. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Duha itu ketika kita merasa sedih, coba untuk kita tuh bersosialisasi lah, apa bercampur gitu ya dengan masyarakat, dengan teman-teman di sekitar kita. Karena orang-orang soleh gitu ya, orang-orang yang baik itu lambat laun akan menjadi obat bagi kita. Dan ketika kita mungkin sedang lemah iman, kemudian kita sedang ada keraguan pada hal baik, gunanya circle ataupun komunitas itulah yang membuat kita jadi lebih semangat, atau mungkin nanti akan ada yang mengingatkan, ada yang mengajak pada kebaikan begitu. Nah, ini penting banget. Nah, jadi 4 hal ini: pertama menerima, memisahkan kehidupan hari ini dan masa depan, masa lalu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tadi berkaitan dengan eh, apa belajar ya, Belajar. menuntut ilmu ya. Kemudian yang keempat adalah circle pertemanan. Itu penting banget karena kata Rasulullah kan agama seseorang tergantung daripada teman dekatnya. Nah, seringkali ketika teman-teman merasa terluka, jangan sering sendiri kita. Harus banyak bergaul dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Kadang memang kita perlu ya untuk take time gitu ya, untuk mengambil waktu agar bisa muhasabah, refleksi diri itu perlu. Tapi berteman, kemudian kita bersosialisasi, yang ngobrol sama orang, itu juga sangat-sangat diperlukan untuk
pelan-pelan menyembuhkan apa yang terjadi atau luka apa yang pernah ada di dalam diri kita. Nah, kurang lebih mungkin singkatnya seperti itu, Ustaz. Berkaitan dengan gimana sih kita bisa healing dari luka. Gitu. Oke, terima kasih Bang Abizar. Jadi gitu teman-teman, kita dapat inspirasi dari Bang Abizar terkait apa namanya, bahwa ya luka itu mungkin adalah salah satu fase gitu ya perjalanan di hidup kita, tapi kita nggak boleh terus hidup di masa lalu gitu ya. Kita harus hidup di masa kini dan menyatakan eh, apa siap ya gitu ya untuk menikah. Nah, saya ke Satiwan dulu, Bang Abizar. Satiwan, eh, kalau dalam Islam ukuran seseorang ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikatakan saya udah siap nikah, gitu. Siap nikah atau mampu menikah, itu ukurannya apa, Zat? Baik, Eh, yang pertama kita kembali pada pesan dari baginda Nabi ya. Beliau sampaikan, ya masyaros syabab manis tato aminkumul ba'a falyatajawaz. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu sudah ada kemampuan menikah, maka hendaklah dia menikah. Nah, di dalam hadis itu kan ada disampaikan manis tato'a. Jadi siapa yang mampu gitu ya. Kalau mampu menikah maka menikah. Para ulama lalu membagi tentang hukum pernikahan. Satu adalah yang hukumnya wajib, yaitu untuk laki-laki atau perempuan yang khawatir berbuat zina, maka dia wajib menikah. Karena zina kan dosa besar. Yang kedua, golongan yang mereka ini dianjurkan menikah. Siapa itu? Yaitu orang yang dia mapan, punya penghasilan, tapi belum punya calon. Nah, ini disilakan menikah. Disukai kalau mereka menikah. Yang ketiga adalah kemudian yang menikah itu hukumnya adalah makruh bahkan mengatakan haram. Siapa itu? Yaitu laki-laki yang dia tidak punya kemampuan memberikan nafkah. Nah, dari hadis tadi, manis tata minkumul ba'as, siapa di antara kamu sanggup menikah, itu di situ ada dua pengertian kesanggupannya ya. Pertama, kesanggupan memberikan nafkah lahir, ya, kebutuhan materi ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan nafkah biologis sana itu ini ya. Jadi dua hal ini yang memang kalau bicara tentang kemampuan itu dulu di sana itu. Nah, makanya laki-laki yang tidak punya pekerjaan, yang belum menikah tuh dimakruhkan untuk menikah. Tapi yang sudah punya pekerjaan, nah, maka dianjurkan untuk segera menikah. Nah, kemudian begini, Ustaz Luki ya, bahwa ketika bicara tentang kesiapan materi sudah jelas dia punya penghasilan. Dan penghasilannya berapa ini? Memang nggak ada batas yang disebutkan dalam Quran, juga dalam hadis. Yang disebutkan cuma kemampuan untuk tadi memberikan nafkah lahir maupun batin. Kalau hari ini ya jangan khawatir. Kenapa? Karena insya Allah ya, kalau kita perhatikan bahwa banyak kemudian tempat-tempat untuk bisa mensupport ya secara moral, secara mental. Jadi jangan khawatir bahwa bicara tentang pernikahan itu butuh kemampuan materi, itu memang betul, tapi yang disampaikan oleh Quran itu adalah bil ma'ruf. Jadi memberikan nafkah itu dengan ma'ruf. Apa itu pengertian ma'ruf? Itu sesuai dengan kadar kehidupan masyarakat di sekitarnya. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Jadi kalau seorang suami dia sudah bisa memberikan nafkah sesuai dengan kadar di lingkungannya, itu sudah kategorikan dia memberikan nafkah dengan ma'ruf, dengan baik di sana itu. Jadi jangan dibayangkan memberikan nafkah yang ma'ruf itu bisa beli mobil mewah segala macam, bukan. Yang paling basic dulu, basic needs-nya, itu kebutuhan hariannya bisa dia penuhi seperti itu. Ya. Jadi ini yang disebut dengan pengertian mampu itu adalah tidak ada yang namanya kemudian batasan secara materi. Yang penting dia bisa memberikan nafkah, ma'ruf itu sudah selesai. Nah, yang barangkali agak rumit, agak kompleks itu di seputar persiapan mental memang begitu ya. Banyak yang bertanya, gimana Pak saya ini kok kayaknya belum siap jadi istri, Kurang. belum siap jadi ibu. Ya, belum punya pengalaman kan masih gadis, masih single gitu ya. Kalau sudah pengalaman ya namanya janda begitu ya. Nah, nggak begitu. Kita nggak berpikir bahwasanya saya harus siap ya tidak ada rumah tangga itu teman-teman pernikahan itu sesuatu yang membutuhkan pembelajaran sepanjang hayat selama pernikahan itu berjalan maka selama itu kita harus belajar terus karena fase kehidupan dalam rumah tangga itu nggak pernah sama ada perubahan-perubahan ritme
tadinya masih berdua suami istri, punya bayi. Nah, itu punya bayi aja itu. Atau sebelum punya bayi ya, kondisi hamil istri saja itu membutuhkan perlakuan yang ma'ruf dari suami. Ya. Hmm. Istri juga harus bersikap ma'ruf kepada suami dalam keadaan hamil. Belum nanti melahirkan, memberikan ASI dan sebagainya. Itu fase-fase ya, setiap saat kita harus belajar. Maka kalau ditanyakan kesiapan bagaimana untuk saya pribadi kalau mau menikah, ya kesiapan terus belajar mengembangkan diri dalam hubungan dengan keluarga ataupun dalam pekerjaan. Jadi itu sangat penting untuk kemudian dipahami oleh anak-anak muda gengsi ya. Jangan pernah berpikir nikah itu apa namanya susah sehingga akhirnya berat menikah, tapi juga jangan berpikir itu mudah, lalu dimudah-mudahkan. Tapi Hmm. harus patokannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu menyatakan bahwa pernikahan yang paling barokah itu adalah yang paling sedikit maharnya, itu kan. Juga kemudian dianjurkan bahwa dalam pernikahan itu suami istri harus ma'ruf, itu juga harus dilakukan. Jadi makanya teman-teman kalau bicara tentang saya siap nggak menikah, harus menyiapkan diri dari sekarang. Nanti pun ketika sudah menikah, terus belajar bagaimana mengembangkan diri sebagai seorang istri. Nanti begitu hamil, punya anak sebagai ibu dan pada anak-anaknya. Itu sesuatu yang memang harus dikembangkan sepanjang perjalanan rumah tangga. Jadi tidak ada ceritanya orang menikah sudah selesai. Hmm. Segala urusan kewajiban mereka enggak. Justru ketika menikah, Allah buka lagi pintu-pintu kebaikan. Dan Allah kemudian juga tadi berikan batasan-batasan di mana tidak boleh seorang muslim-muslimah itu melanggar batasan dalam pernikahan. Ya, misalnya karena nggak sabar sama istri, minta kemudian diceraikan, nggak sabar sama suami, nggak terima, nggak ridho, diceraikan. Nah, itu nggak demikian adanya. Bahwa dalam perceraian pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau kemudian ditanya tadi pertanyaan Abah Luki, apa nih apa persiapannya? Satu, ya bisa memberikan nafkah lahir maupun batin. Yang kedua, bisa memberikan nafkah dengan cara ma'ruf. Bukan harus selalu namanya ma'ruf ya agak banyak itu. Tapi Hmm. kalau ma'ruf dalam pengertian agama bersikap baik pada pasangan dan ini sesuatu yang harus disiapkan oleh setiap pasangan yang akan menikah, akan pindah rumah supaya kemudian mereka tahu segala kebaikan di lingkungan tadi. Jadi intinya Mbak Luki untuk bicara Ya. kesiapan secara mental itu tidak ada khusus, tapi kitanya harus belajar mau Hmm. mengembangkan diri, mau deep talk, mau kemudian bicara secara lebih mendalam dengan pasangan, itu justru yang dibutuhkan itu. Bukan ini apa ya gara-gara apa gitu, tapi justru mental kita harus disiapkan menyongsong pernikahan. Nah, gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Tapi ini Ustaz Iwan, jadi tentang persiapan atau seseorang dikatakan siap menikah itu yang lebih banyak dibahas itu biasanya memang laki-laki gitu, dari pihak laki-laki. Sementara perempuan itu kan juga mungkin mereka juga bertanya atau saya juga pernah ditanya, Ustaz, apa sih ukurannya wanita siap menikah secara mental gitu ya? Apakah orang yang masih punya luka masa lalu itu disebut belum siap menikah? Gimana nih, Ustaz? Iya, teman-teman, ketika kita akan menikah atau kapanpun juga kita ada masalah ya, maka Hmm. kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengendap dalam diri kita. Kayak traumatik tadi ya, tentang kondisi bapak ibunya dan segala macam. Kita harus menyembuhkan diri. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu perangkap syaitan, perangkap iblis untuk anak Adam adalah diciptakan oleh dia tuh berbagai macam kemudian hal-hal yang menyenangkan dan kalau menyedihkan itu kemudian tenggelam dalam lautan kesedihan. Jadi kalau kita ini punya trauma masa lalu, kita harus kemudian belajar untuk healing, belajar mengobati apa yang ada dalam batin kita. Jangan malah kita mengendorse perasaan tadi itu, perasaan juga sukanya, kecewanya. Jangan itu urusan rumah tangga. Tapi kalau kita bicara kemudian tadi tentang trauma masa lalu, maka ayo selesaikan dulu. Gimana menyelesaikannya? Satu memang harus mencari support system yang mendukung teman-teman sekolah, teman-teman kuliah yang itu mereka mensupport ibadah kita, amal kita, itu jangan dilepas, jadikan sebagai support system buat kita untuk bisa mengusir luka dan ya sakit hati, dendam dan sebagainya pada keluarga. Jadi ini penting kemudian selalu memberikan support dan dukungan pada teman-teman yang mereka ini sedang punya masalah. Jadi teman-teman yang punya masalah pun jangan menenggelamkan diri dalam duka, tapi justru alihkan dengan ini kepada energi yang positif, ibadah, belajar dan sebagainya itu.
ya. Jadi makanya kalau kita bicara tentang trauma, pertama begitu dulu. Lalu yang kedua, gitu kan, jangan khawatir. Jangan khawatir bahwa oh, nanti semua laki-laki sama kayak bapak aku misalnya, begitu ya. Enggak lah, enggak semua laki-laki itu sama. Laki-laki itu semua beda. Maka ketika kemudian akan berumah tangga dan ingin rumah tangga ini baik, sakinah mawaddah warahmah, maka perbanyak dekat dengan Allah. Sholat-sholatnya kerjakan. Lalu minta doa, minta tolong pada Allah agar dimudahkan segala urusan begitu ya. Dan minta pada Allah agar hati kita itu senantiasa ada dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Wazat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini penting juga yang namanya spiritual healing penting. Ibadah, doa, kemudian minta pada Allah diberikan kekuatan seperti itu. Insya Allah, kalau dilakukan secara pribadi, ya mudah-mudahan nggak perlu ke psikiater. Tapi kalau sudah akut gitu kan, sudah akut, ya sering depresi segala macam, ya mau nggak mau itu harus dibawa ke tenaga medis ya sampai kemudian tangani. Jadi kalau bicara tadi ya, tentang kekhawatiran, don't worry, jangan khawatir, jangan termakan dengan petua-petua di media sosial. Tapi kita sudah punya jalur yang tepat itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau ini dipegang, insya Allah keluarga itu akan merasa tenang begitu ya. Kenapa? Karena tadi bahwasannya yang menikah mentalnya sudah sehat, sudah pulih, dan dia terus berusaha untuk bisa berdamai dengan masa lalunya itu. Itu barangkali Mbak Lovia. Ya, oke, baik. Terima kasih Ustaz Tuan. Eh, jadi memang ini yang tadi saya sudah sebutkan juga, ini menjadi isu anak-anak muda hari ini ya, terutama mental health gitu ya, kesehatan mental itu salah satunya adalah trauma masa lalu ya, yang menyebabkan anak-anak muda akhirnya menunda untuk menikah. Nah, ke Bang Abizar ya, sebagai anak muda dan belum menikah gitu ya. Pertanyaan ini sebenarnya saya tanyakan ke Bang Abizar. Saya nggak sengaja menanyakan eh, apa namanya bahwa antum mengalami ini atau tidak, gitu ya. Tapi kalaupun antum nggak mengalami, gitu ya. Sorry, kalaupun antum mengalami, coba mungkin bisa menjadi motivasi, gitu ya, buat buat para cemuluan cemuluwati di luar sana, bahwa kalau ada yang bilang bahwa aku nunda nikah dulu karena aku pengen fokus, gitu ya. Apakah itu sebenarnya adalah bukti atau bentuk kedewasaan atau apa? Apakah justru itu pembenaran, gitu ya? Gimana menurut Bang Abiza? Baik, sebenarnya apakah aku mengalami itu menunda pernikahan agar fokus? Sebenarnya enggak juga sih, Tat. Bukan karena itu alasannya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya anak-anak muda saat ini, ketika mereka beralasan menunda pernikahan untuk fokus ataupun itu, menurut dalam pandangan aku, ketika ada orang yang seperti itu ada beberapa kemungkinan seperti itu. Nah, salah Hmm. satunya adalah memang secara mental ataupun secara kedewasaan yang kita angkat sederhananya, itu masih belum Hmm. siap untuk menanggung tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Ketika mereka Hmm. menganggap bahwasanya aku belum mau untuk menikah karena ini, karena itu. Sederhananya kita menganggap kayak oke, kamu belum siap itu loh secara mental. Karena ketika misalkan kamu merasa belum mampu dan memang belum siap dan pengen fokus kepada beberapa hal yang ingin kamu kejar atau ingin kamu raih, maka ketika dipaksakan untuk menikah, itu justru menurut aku itu nanti akan menjadi sebuah masalah gitu di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena memang belum ada kesiapan. Nah, ini jadi dilema juga. Ada orang yang secara mental dia belum siap dan dia menyadari lalu menunda pernikahan, tapi ada juga ya orang yang dia sebenarnya juga belum siap, tapi bukan memaksa, lebih eh, ya memaksa bahasanya, memaksa untuk menikah seperti itu. Ini agak-agak dilema juga sih sebenarnya. Nah, maka dari itu untuk hal-hal yang seperti itu, ketika ada orang yang memang menunda pernikahan hanya pengen fokus atau apapun itu, ya kalau menurut aku karena memang dia belum siap saja untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Selama memang alasannya itu benar gitu ya, pengen fokus belajar atau apapun itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar menunda pernikahan saja, tapi ada something gitu, ada sesuatu yang membuat mereka kayak memilih bahasanya bukan menunda sih, tapi lebih menyiapkan dengan persiapan yang lebih baik lagi. Gitu sih, Hmm. Tats. Nah, tapi itu kan persoalan kalau persoalannya kalau kemudian kan sering muda-mudi ya, muda-mudi hari ini atau mungkin ya di masa lalu juga ada ya.
Hmm. mereka itu menunda pernikahan, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Hmm. Itu padahal mereka pacaran. Kan sering pasti ditanyai ketika datang waktu apa? Kalau dalam bahasa dulu kan namanya apel gitu ya. Apel gitu ya. Itu anak sekarang nggak tahu tahu nggak itu apel itu apa gitu ya. Nah, itu pasti akan ditanyai oleh orang tuanya si perempuan gitu ya. Kapan kamu nikahi? Ya Pak, nanti. Nah, kan gitu ya. Maka pertanyaannya sama kayak tadi yang Bang Abizar. Kalau ada yang mengatakan aku belum siap nikah, tapi dia siap pacaran, gitu. Masih pacaran maksudnya gitu. Gimana menurut Bang Abizar? Baik, aku menganggap pacaran itu adalah sebuah aktivitas yang dimana di situ ada keinginan untuk memiliki, tapi tidak ada kemampuan. Berarti tidak ada kemampuan itu belum mampu untuk bertanggung jawab. Itu, Ustaz. Jadi Hmm. mungkin dia ada keinginan untuk memiliki laki-laki ataupun seorang perempuan. Dia ada keinginan ke Hmm. sana dan dia takut kehilangan oleh orang ini, takut kehilangan orang Hmm. tersebut gitu. Akan tetapi secara kemampuan, mungkin secara pendidikan belum selesai atau mungkin belum dapat restu orang tua atau belum bisa mencari nafkah sehingga ada ketakutan untuk kehilangan orang tersebut maka memaksa untuk pacaran. Begitu. Hmm. Nah, itu beberapa yang aku temukan. Nah, tapi kalau misalkan dia secara pekerjaan, mental, dan lain-lain dia udah siap, tapi masih memilih untuk pacaran, maka dalam hal ini Hmm. sebenarnya aku tidak setuju ya, bila dikatakan Ya. bahwasanya belum siap begitu. Karena standar siap tadi udah disampaikan oleh Ustadz Iwan gitu, ketika dia memang udah dewasa, udah siap mental, udah siap materi dan lain-lain. Akan tapi kok malah muda pernikahan tapi memilih pacaran seperti itu. Dan ini adalah yang seringkali terjadi sebuah tanda kutip perzinahan begitu ya. Kenapa nggak Hmm. memilih menikah? Nah ini satu hal yang salah gitu. Ketika dia memang udah siap, tapi kok malah memilih pacaran. Ini ada beberapa faktor. Ustaz. Mungkin kalau kita tarik lagi ya ke materi yang tadi, itu bisa saja faktor trauma, dia selektif sekali, atau bisa saja memang dia pengen main-main gitu, pengen main-main kayak aku ngapain nikah, aku nggak nikah aja bisa bahagia karena mindset tadi ya menikah harus bahagia gitu yang disampaikan oleh Ustadz Iwan Yanuar tadi menikah harus bahagia begitu sehingga ketika dia merasa dia fine-fine aja jomblo dia bahagia bisa ganti pasangan dan lain-lain. Nah ini kan jadi hal yang negatif gitu kultur atau budaya yang saat ini memang mau tidak mau realitanya banyak yang seperti itu Ustadz. Apalagi di kota-kota besar gitu ya di Jabodetabek ketika Hmm. orang itu udah pada dewasa penghasil tapi nggak mau pada menikah. Kenapa? Karena mereka memiliki kebahagiaan yang mereka bisa temukan selain daripada menikah. Nah, ini Hmm. yang harus diedukasi kepada setiap orang sebenarnya. Inilah kenapa mungkin banyak ya anak-anak muda saat ini ya banyak mengikuti hal-hal kayak gitu gitu. Padahal itu satu hal yang salah dan keliru. Jadi kita bisa melihat pacaran ini dari dua sisi, Stan. Bisa saja karena memang Ya. dia belum mampu dan belum siap gitu ya. Kemudian karena takut kehilangan seseorang sehingga dia memaksa untuk pacaran. Atau yang kedua, dia udah mampu, Hmm. udah siap tapi dia terus memilih pacaran karena memang dia bukan mencari keberkahan dalam hubungan gitu ya, tapi mencari tanda kutip kepuasan. Nah, kepuasannya mungkin kita bisa bisa mengarah kepada hal-hal seperti seksualitas ataupun hal-hal yang lain. Hmm. Itu, Stan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sih lebih setuju bahwa anak-anak muda yang berpacaran, kemudian disuruh nikahin, ya, kemudian dia masih nunda-nunda, itu kalau saya kaitkan dengan pertanyaan saya tadi, itu lebih kepada yang faktor tadi. Jadi dia mencari pembenaran, gitu ya, Mm-mm. mencari pembenaran. Entah itu karena dalam tanda kutip cinta, atau kemudian karena nafsu. Nah, jadi eh, terima kasih Bang bisa. Ke Ustadz Iwan lagi, Ustadz Iwan, eh, ini sesuai dengan tema kita. Jadi kalau melihat di surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 1 itu bahwa apa namanya menikah itu adalah untuk sakinah, gitu ya. Sakinah itu bisa diartikan macam-macam kan gitu. Nah, salah satunya mungkin mengarah kepada bahagia. Jadi penjelasan terkait dengan ayat itu tentang kebahagiaan itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Nah, jadi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu kan disebutkan bahwa disediakan pasangan oleh Allah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, itu yang disebut sebagai hikmah pernikahan. Hikmah. Hmm. Hikmah itu kata para ulama kadang bisa tercapai, kadang juga tidak. Sama seperti dalam surat Al-Baqarah tentang perintah saum, itu Allah mengatakan la'alakum tatakun agar kalian bertakwa. Faktanya kan nggak semua orang berpuasa itu pribadi semakin lebih baik.
Ada orang yang Hmm. berpuasa tapi gibahnya jalan, orang seperti berpuasa tapi katakanlah dia nggak suka menebar kebencian, itu ya. Nah Hmm. sama dalam pernikahan juga adanya sakinah mawaddah warahmah itu sesuatu memang yang menjadi hikmah dalam pernikahan. Nah karena faktanya kadangkala ada orang menikah tidak mendapatkan sakinah, tidak mendapat mawaddah, tidak mendapatkan rahmah. Nah ini pengertian secara tafsirnya dulu gitu, secara ayat Al-Qur'annya begitu. Ya. Nah, kemudian kalau yang mendapatkan tadi litas kunu ilaiha, ketenangan, sakinah itu diberikan tafsir oleh para ulama adalah lita'allafu untuk mengikat, ya. Walitamayyalu untuk mengikat dan untuk condong. Jadi ketika menikah itu sudah dia hidup bersama pasangan dalam ikatan nikah, lama-lama semakin terikat hatinya. Yang kedua semakin condong kepada pasangannya. Itulah yang namanya litas gunung ilaiha. Kenapa bisa semakin terikat, semakin condong? Karena ada kecocokan, chemistry-nya nyambung. Kemudian juga mendapatkan suasana yang dua-duanya merasa nyaman. Misalnya ketika pasangan berbuat salah, dia nggak langsung marah, dia nggak kemudian langsung ambek, kemudian nggak langsung macem-macem lah. Tapi bisa memberikan excuse, pemakluman, bisa memberikan juga kemudian namanya pemaafan, menjadi pembelajaran. Jadi di situ mendapatkan rasa nyaman. Jadi kalau Hmm. ditanyakan bahwasannya sakinah itu sebagai salah satu bahagia dalam pernikahan, itu yang didapatkan. Jadi bukan mendapatkan dan bukan mencari pasangan yang sempurna. Nah, ini yang kita mesti pahami. Yang namanya suami atau istri itu bukan sosok yang sempurna. Dalam bahasa Arab namanya suami zauzun, istri zaujatun. Itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Waskol Ahji bahwa yang namanya zauzun itu adalah sosok yang dia menyempurnakan diri Anda, begitu. Jadi ketika Anda menikah dengan dia, Anda tidak sempurna, dia pun tidak sempurna, begitu menikah, kemudian dia bisa menyempurnakan diri Anda. Jadi bukan kemudian dia itu harus sempurna. Bukan, tapi justru dia menyempurnakan kita. Kita pun menyempurnakan dia. Jadi ibarat seperti puzzle itu ketemu begitu pasangannya itu. Kan sama-sama ada apa namanya? Ada apa namanya? Bagian yang berlubangnya gitu kan. Ya. Yang ketika menikah itu puzzle itu dipasangkan matching, cocok, ketemu chemistry-nya di sana itu. Itulah namanya pernikahan. Jadi jangan membayangkan dan jangan pernah berpikir bahwa menikah itu dengan orang yang dia 100% perfect, bukan. Tapi kita menikah dengan manusia. Manusia itu punya tabiat nisyan wal khoto, lupa dan suka bikin salah. Tabiatnya. Jadi kalau kita menikah ya, maka ekspektasinya itu bukan menikah dengan orang yang sesuai dengan bayangan kita, sesuai dengan kemudian harapan kita. Nah, tapi justru kita harus menyiapkan diri kita untuk apa? Menciptakan kesempurnaan untuk pasangan. Sebagaimana pasangan pun dia akan berusaha menyempurnakan diri kita dalam ikatan pernikahan. Itu yang akan menjadi hidup tuh bahagia begitu. Jadi hidup bahagia itu ketika pasangan tuh menyempurnakan kita. Misal ya kan yang paling simpel itu eh, laki-laki umumnya kan dianggap sebagai sosok yang kurang rapi, kurang telaten. Kalau ngambil baju, ditumpukan baju dari tengah, nggak diangkat dulu. Jadi begitu tarik itu kan berantakan tuh bajunya. Kemudian kalau nyimpan anduk itu di kasur, akan seperti itu. Itu kan gambaran-gambaran. Nah, seorang istri itu ya dia kemudian ingin menciptakan pernikahan. Karena pernikahan itu harus diciptakan, bukan dicari. Harus kemudian dibuild, dibangun. Bukan kemudian found, bukan kemudian ditemukan, tapi harus kemudian dibangun pernikahan yang bahagia itu. Ketika istri mendapati suaminya seperti yang saya bilang, habis mandi anduk taruh di kasur, bukan dijemur. Maka gak usah ngedumel, tapi kemudian kasih senyuman aja. Kasih senyuman sambil bilang, Mas, kalau anduk itu eh, taruhnya di jemuran. Kan kita udah punya jemuran. Biar kering anduknya begitu. Dipakai lagi dan kemudian bersih dari kuman. Jadi kita senyum aja kasih senyum, kemudian kita justru membantu dia untuk menyempurnakan dirinya. Begitu pula yang namanya istri itu kan
suka punya tabiat misalnya pencemas misalnya begitu ya, banyak kekhawatiran, maka suami itu kemudian bisa membuat istri itu dia santai. Udah Mi jatuh dipikirin Mi punya Allah kok, tawakal sama Allah. Nah begitu, jadi itulah namanya kita menyempurnakan pasangan. Jadi lituk kamilu al farada, yang namanya pasangan itu sosok yang menyempurnakan individu. Jadi itu di situ muncul kebahagiaan karena saling menyempurnakan, saling mensupport, saling membantu. Maka rumah tangga itu, nikah itu adalah kita menciptakan support system untuk diri kita dan pasangan. Ketika kita sedang sedih, ada pasangan yang menghibur. Ketika kita kemudian sakit, ada pasangan yang siap kemudian yang menemani kita dan sebagainya. Itulah jadi akan bahagia dalam rumah tangga itu. Jadi artinya harus dibangun bersama, bukan sendiri-sendiri, tapi dibangun bersama dan harus diciptakan, bukan kemudian ditunggu, bukan. Dan begitu diciptakan. Dan jangan lupa bahagia itu sesuatu yang dia sifatnya adalah subjektif, bukan objektif. Kalau objektif itu kan artinya semua orang sama merasakan. Ketika misalkan minum es teh solo, semua merasakan tuh manis begitu, karena gula begitu. Tapi yang namanya bahagia itu sesuatu sifatnya subjektif, yang itu memang dibangun dari perspektif kita, dari sudut pandang kita. Ya. Bayangkan nih, Masya Allah, ada suami yang bisa bahagia menikah dengan, mohon maaf ya, seorang wanita yang dia itu disabilitas, misalnya begitu. Ataupun sebaliknya, ada seorang perempuan yang bisa happy menikah dengan suaminya yang disabilitas, atau secara kemudian strata pendidikan di bawah dia misalnya, atau kemudian misalnya ada kekurangan yang lain-lain, tapi dia bisa happy. Itu sangat subjektif sekali, bergantung pada perspektif yang kita bangun. Makanya jangan membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Yang penting kebahagiaan kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Dalam perkara kita harus bahagia, bahagia. Apa itu? Ketika melihat pasangan rajin ibadah, kita bahagia. Ketika melihat pasangan mau belajar, kita bahagia. Ketika melihat pasangan itu kemudian dia sadar kekurangan diri, kita bahagia di sana. Nah itu, jadi mereka itu subjektif, sesuatu yang dia datang dari pikiran kita, dari batin kita, bukan datang dari luar batin kita. Orang yang dia tinggal di rumah yang kecil itu bisa bahagia, tapi orang yang kemudian dia tinggal di rumah yang besar, mewah, megah, bisa tidak bahagia. Nah, itu sangat bergantung pada perspektif masing-masing sana itu. Makanya kan teorinya itu di dalam apa, kalau ibarat kan seperti gelas yang eh, terisi setengah begitu. Itu kan bisa dikatakan half full or half empty. Itu kita bisa bilangnya mana? Kalau gelas itu, ya, ini gelas ini diisi apa namanya terisi setengah, itu bisa kita bilang half full atau half empty. Nah kalau half full, separuhnya itu terisi penuh, itu berarti kita mensyukuri itu. Tapi kalau mengatakan half empty, setengah kosong, berarti kita fokus pada yang kosongnya, bukan fokus pada yang terisinya. Nah, hidup kita ini dalam pernikahan fokus pada apa yang kita punya. Apa yang kita lihat kebaikan pada pasangan kita. Tidak fokus pada sesuatu yang belum kita miliki, tidak fokus pada sesuatu yang tidak ada pada pasangan. Ketika itu harusnya ada pada pasangan, tapi tidak ada, kita yang menyempurnakan. Begitu pula pasangan pun ketika melihat kita ada kekurangan diri kita, maka kita juga menyempurnakan apa yang ada dalam diri kita itu. Jadi begitu Baluk ya. Jadi memang namanya bahagia itu sesuatu yang sangat subjektif ya. Tiap orang bisa beda-beda, nggak apa-apa. Yang penting masih dalam koridor Islam, masih dalam petunjuk Islam. Ya barangkali ada yang bahagia itu kan menikah dan sudah punya rumah sendiri. Tapi ada juga yang bahagia walaupun rumahnya masih kontrakan, masih kos-kosan. Itu kan memang hak masing-masing, yang penting tidak melanggar syariat agama. Begitu, Abang Luki. Iya, iya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Eh, Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, disimpan pertanyaannya atau mau langsung disampaikan, boleh. Kalau yang mau on mic, raise hand aja. Nanti saya apa, kasih kesempatan. Berarti kalau mau tanya lewat kolom chat, boleh ya. Nanti di apa
ditulis di kolom chat ya, yang sudah siap dengan pertanyaan tentang tema malam hari ini. Ya, jadi dari Ustadz Iwan tadi satu yang saya tangkap, apa namanya, maksudnya ini bahwa memang ternyata bahagia itu ya tadi subjektif ya. Sifatnya itu bisa jadi personal gitu ya. Dan bahagia itu juga sangat tergantung sama perspektif gitu ya. Nah, Bang Abizar, kalau melihat dunia pertiktokan gitu ya. Kalau melihat dunia pertiktokan hari ini itu kan ada yang membuat anak-anak muda itu sulit untuk bahagia ya. Sulit untuk bahagia salah satunya adalah karena ekspektasi gitu ya. Ekspektasi yang ekspektasi itu berbenturan dengan realita yang ia terima hari ini. Jadi itu yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah mungkin eh, apa namanya, ya dunia pernikahan gitu ya. Sebelum seseorang itu melangkah ke pernikahan, dia punya ekspektasi bahwa nanti dia punya begini dan begitu. Tapi pada faktanya banyak yang terjadi di sekitar dia, berita gitu ya, informasi, ternyata nggak kayak gitu deh bahagia itu. Nggak sampang itu mencari bahagia di pernikahan. Jadi menurut Bang Abiza, gimana sih nyikapin, anak-anak muda itu harusnya nyikapin terkait sama realita dan ekspektasi itu harusnya kayak apa sih? Baik, memang kalau kita berbicara tentang rumus kekecewaan, itu kan ketika ekspektasi tidak sebanding dengan realita begitu. Hmm. Ekspektasi segini, ternyata realitanya seperti ini begitu. Nah, Hmm. maka ketika kita cara menyikapi hal-hal yang seperti itu ya Ustadz, apakah kita apa namanya kebahagiaan tadi ya, menyikapi Hmm. kalau misalkan realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan seterusnya. Pertama begini. Jangan terlalu banyak atau jangan menjadikan sosial media itu sebagai standar kebahagiaan. Seringkali ekspektasi itu muncul karena menjadikan sosial media itu sebagai standar dari kebahagiaan atau standar hidup yang ideal sebagai seorang manusia. Padahal sebenarnya kan kalau kita coba lihat apa yang ditampakkan di sosial media, of course itu adalah sebuah konten yang sudah melalui fase editing gitu ya, kemudian dan lain-lainnya. Sehingga sebenarnya itu bukan real life ya, real life-nya tidak seperti itu. Maka teman-teman yang apabila saat ini masih mencari kebahagiaan di sosial media, bahagia terus seperti orang ini, bahagia itu harus begini dan seterusnya, tentu itu bukan sebuah kebahagiaan, tapi kita hanya akan membuat diri kita menderita. Kenapa? Karena kita menstandarkan kebahagiaan itu pada standarnya orang lain, bukan standar pada diri kita. Nah, kemudian yang Hmm. kedua, seringkali yang membuat kita tidak bahagia selain dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita, adalah membandingkan gitu ya, membandingkan pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain. Sehingga ketika kita merasa kok orang lain ini hidupnya usia 25, 26, 27, udah nikah, udah punya rumah, udah begini dan begitu. Sedangkan diri aku saat ini 25 masih belum apa-apa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, Hmm. pembandingan-pembandingan seperti itu alih-alih membuat kita bahagia ataupun membuat kita termotivasi, seringkali malah hanya akan membuat diri kita tertekan. Seakan-akan kehidupan kita tertinggal, seakan-akan kehidupan kita malah justru tidak baik-baik saja. Padahal sebenarnya ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang hidup kita, mungkin banyak juga kok hal-hal yang bisa kita syukuri. Misalkan alhamdulillah saat ini mungkin umur sekian gitu ya kita belum memiliki seperti orang-orang yang kita lihat tadi, tapi alhamdulillah kita menyadari tentang bagaimana kita harus hidup gitu seperti kita belajar Islam atau mungkin alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan atau dan lain-lain. Nah, karena rasa syukur ini bukan tumbuh dari perbandingan. Tapi rasa syukur adalah ketika kita bisa untuk menerima apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Ya, mungkin itu perihal rezeki makan, rezeki uang, materi, ataupun yang lainnya. Banyak sekali teman, keluarga gitu ya, yang dimana Allah memberikan itu kepada kita. Nah, jadi supaya kita bisa bahagia ya jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain karena syukur itu bukan soal perbandingan tapi soal penerimaan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada diri kita itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman semua dan teman-teman yang di sini lah ya, ketika kita hidup di sosial media ataupun kita melihat orang-orang di sosial media dengan berbagai macam euforianya dengan gemerlapnya begitu,
percayalah bahwasanya diri kita tuh bisa menciptakan kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Jadi bukan menggunakan cara mereka. Cara-cara mereka mungkin itu akan membuat mereka bahagia, kemudian menjadi standar sosial itu seperti apa begitu. Padahal kebahagiaan itu bisa kita ciptakan kok tentang dengan tadi sebenarnya Ustadz Iwan ya, bahwasanya tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, kemudian daripada sudut pandang kita, kemudian nanti kita bisa menyikapi setiap kejadian itu dengan sudut pandang yang benar, yang baik, selama tidak melanggar syariat, maka sebenarnya kita bisa mengatakan itu sebagai sebuah hal kebahagiaan. Karena sebagai seorang muslim itu kan kita hidup itu bukan hanya soal mencari kepuasan ya, tapi bagaimana setiap langkah dan tindak tanduk kita, aktivitas kita itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berkaitan dengan sebenarnya dengan tujuan hidup, Ustaz. Ya, ada orang yang tujuan hidupnya itu memang pengen mencari kepuasan, ingin mencari tentang hal-hal duniawi banget begitu, maka perbandingan kehidupannya akan soal itu gitu. Jadi kalau misalkan umur sekian harus sudah begini dan begitu, nah itu yang akan membuat kita merasa tertekan. Kenapa? Karena tujuan kita untuk mencari kepuasan di dunia itu mencari hal-hal yang bersifat dunia tadi. Nah, tapi kalau tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah, untuk tujuan kita agar kita bisa masuk surga misalkan, atau supaya tujuan kita adalah lebih mudah hidup kita di akhirat nanti, maka perbandingan-perbandingan yang berkaitan dengan dunia itu mungkin tidak akan membuat kita merasa insecure atau mungkin tidak akan membuat kita merasa down gitu ya. Kenapa? Karena dunia itu bukan menjadi tujuan kita, tapi hanya sebagai tempat wasilah, tempat tinggal untuk kita mencari bekal agar kita bisa mendapatkan ridho Allah dan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita jalankan gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Bang Abizar. Teman-teman, boleh yang sudah ada pertanyaan, teman-teman yang hadir di sini ada eh, Mbak Afifah, ada Mbak Septi, ada Umu Habibah, ya. Ada siapa lagi? Mbak Amrina, ada Mbak Ani. Ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Amrina. Mbak Amrina, terima kasih. Bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang pertama adalah apa makna sekufu dalam pernikahan? Nah, ini mungkin yang bisa jawab nanti Ustaz Iwan. Eh, yang kedua, bagaimana jika istri bekerja untuk kebermanfaatan karena posisi profesi yang dibutuhkan oleh umat? Nah, kayaknya Ustaz Iwan semua deh yang bisa jawab. Nanti Bang Abisar boleh beropini. Enggak, Ustaz. Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekufu. Sekufu itu secara bahasa artinya setara, ya. Setara, selevel. Yang bagaimana sekufu itu? Sekufu itu di dalam pengertian agama adalah kufu dalam iman dan takwa. Buat siapapun, laki-laki manapun, perempuan muslimah manapun, selama iman dan takwa mereka sekufu. Tidak pandang apakah suaminya ini atau laki-lakinya ini dari keluarga konglomerat, keluarga kaya, begitu ya. Walaupun penampilannya sederhana, bersahaja, seperti security, ternyata dia anak seorang CEO. Kan gitu ya, kalau film-film drama Cina tuh begitu biasanya. Atau juga nggak pandang apakah perempuannya itu juga anak saudagar, anak konglomerat, ya. Islam sama-sama iman takwa, mereka sekufu gitu. Sama-sama setara di sana. Memang ada beberapa pandangan bahwa yang namanya orang Arab itu sekufu dengan Arab lagi. Itu nggak ada, nggak betul sama sekali. Nabi SAW sudah menyebutkan, ya ayuhal insan atau ya ayuhallazina amanu ya ayuhan nas inna ilahukum wahid wa abaukum wahid. Wahai manusia, ingatlah Tuhan kamu satu, bapak moyang kamu juga satu. Ya. Lafad lali Arabin ala jamin, kata Nabi, tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan dengan yang bukan Arab. Juga tidak ada istimewanya yang bukan Arab dibandingkan orang Arab, illa bitakwa, kecuali dengan takwa. Itulah sekufu di situ, dalam iman dan takwa. Kita lihat dulu bagaimana sahabat Nabi Bilal ya bin Abi Rabah, seorang mantan budak dari Habsyah Ethiopia itu menikah dengan adiknya Abdurrahman bin Auf Sodagar, ya konglomerat luar biasa di zaman Nabi. Itu tidak ada masalah. Sekufu di sana itu. Ya. Jadi iman takwa itulah yang sekufunya itu. Itu yang pertama, Ustaz Luki. Yang kedua apa tadi pertanyaannya, Pak Luki? Jika istri bekerja untuk kebermanfaatan umat, ya, Iya. boleh nggak kita atau Nah, gimana? hukum bekerja buat istri, buat perempuan adalah boleh, halal, mubah. Boleh seorang istri bekerja, ya. Tentu dengan catatan. Kenapa dengan catatan? Ya, semua juga ada catatannya.
Tapi untuk perempuan bekerja, catatannya satu, seizin suami. Hmm. Suami mengizinkan, aman, boleh, silakan. Yang kedua, di sektor pekerjaan yang halal buat perempuan. Itu, misalnya jadi bekerja di perusahaan tekstil, bekerja misalnya juga jadi seorang engineer, itu pokoknya sektor-sektor pekerjaan yang halal. Gak boleh seorang muslimah kerja, misalkan dia menjadi apa namanya bartender. Oke. Nah, itu kan nggak boleh itu, karena meracik minuman keras itu haram, ya. Atau jadi disc joki, misalkan begitu. Itu nggak boleh juga begitu ya, seorang Wah. perempuan itu muslimah jadi disc joki. Karena itu kan ya tengah hiburan malam, laki-laki perempuan campur baur itu nggak boleh. Hmm. Tapi di sektor pekerjaan yang halal boleh saja. Lalu yang berikutnya tidak mengabaikan tugas pokok perempuan, yaitu umun warubatul bait, ya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Itulah sekurang-kurangnya empat ini yang menjadi syarat perempuan itu boleh bekerja. Nah, kalau dia udah nanti punya penghasilan, gaji sendiri bagaimana? Dalam pandangan agama, penghasilan seorang istri milik istri sepenuhnya. Nggak ada satu rupiah pun milik suami. Semua uang istri adalah milik istri. Ini Masya Allah ya, betapa indahnya Islam itu. Jadi, boleh saja bekerja, mau di sektor yang memberikan kemanfaatan, jadi dokter, jadi perawat, jadi katakan macam-macam lagi, itu boleh. Selama satu tadi ya, sudah apa namanya, dapat izin dari suami, tidak mengambil tugas sebagai ibu, dan sebagainya. Itu barangkali Ustaz, yang bisa dijawab. Ya. Oke. Terima kasih, Ustaz. Eh, tapi ada satu pertanyaan yang kaitannya sama pertanyaan pertama, Ustaz. Eh, tentang makna sekufu. Gimana menurut pendapat Ustadz, ya maksudnya pendapat Islam gitu ya, dengan pernikahan sekufu, kalau dikatakan harus sekufu atau tidak boleh sekufu atau tidak perlu sekufu, gimana dengan dalam tanda kutip kasus pernikahan putri sorry, apa namanya anak angkatnya Rasulullah, Ya, yaitu Zaid. Zaid bin Harisah. Ya. Ya. Iya. Nah, apa yang terjadi pada rumah tangga Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy ya, itu bukan karena sekufunya. Mereka Hmm. itu kan bercerai. Tapi Ya. karena memang di situ kalau bahasa kita sekarang ya, chemistry-nya nggak nyambung begitu kan. Hmm. Chemistry-nya nggak dapet. Jadi Zaid bin Harisah ini memang dengan Zainab itu nggak bisa connect. Jadi nggak terjadi emotional bonding, ikatan emosi di antara mereka tuh nggak terjadi. Sehingga akhirnya kemudian bercerai. Jadi bukan karena Zaid itu mantan budak, Zainab itu adalah kemudian sebagai putri bangsawan, bukan karena itu Ya. perceraiannya. Tidak Hmm. pernah ada di zaman Nabi perceraian karena tadi berbeda level ekonomi. Itu zaman Nabi itu nggak ada. Yang ada adalah kaum muslimin itu mereka yang menikah dengan siapapun yang sesama agama Islam seperti itu. Jadi nggak ada problem, nggak ada masalah. Yang Ya. terjadi di apa namanya masa Nabi itu menunjukkan bahwa memang satu musibah yang menimpa rumah tangga Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy di sana itu. Lalu kemudian juga ini fakta lagi, ada seorang Ya. ulama besar namanya Imam Said bin Musayyab ya, putrinya tuh Hmm. dilamar oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah pada saat itu. Ya. Apa jadi Khalifah Abdul Malik malah menolak lamaran itu untuk putrinya itu, Hmm. nggak mau. Dan malah kemudian putrinya ini luar biasa ya, cantik dan juga ahli hadis. Hmm. Putrinya malah kemudian dinikahkan dengan murid beliau, dengan murid Imam Said bin Musayyab. Padahal Hmm. muridnya ini baru baru saja ditinggal wafat oleh istrinya, duda, bukan bukan jomblo, bukan single, duda, dan juga bukan Udah. orang kaya. Nah, ketika kemudian orang-orang mempertanyakan hal ini, dijawab oleh Imam Said bin Musayyab, anak perempuanku itu urusanku, ada di pundakku. Dia menunjukkan Hmm. bahwa sebagai wali seorang anak perempuan dia punya otoritas yang luas, termasuk menerima uh, pernikahan atau lamaran dari orang yang dianggap sebagai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Said bin Musayyab tidak mau putrinya ini menikah dengan anak Abdul Malik bin Marwan begitu. Tapi lebih Hmm. memilih menikahkan putrinya dengan salah seorang muridnya. Itu gambaran bahwa kita bicara bukan sekufu, tapi sepemahaman, seiman dan setakwa. Tidak ada artinya kelas ekonomi berbeda, tapi ternyata tidak punya perbedaan iman dan takwa, sayang kan. Begitu barangkali Mas Faluki. Ya. Baik. Terima kasih, Ustaz Iwan. Bang Abizar, mau ada opini tambahan?
Cukup. Oke. Baik, terima kasih Mbak Amrina. Teman-teman yang lain yang mau bertanya, kalau mau open mic silakan dibuka mic-nya kalau mau bertanya. Kalau mau lewat kolom chat boleh ditulis di kolom chat ya tentang pertanyaan dari tadi yang kita sudah bahas dari awal ya. Jadi tentang tema kita malam hari ini, apa iya kalau ingin bahagia harus nikah, gitu ya. Nah, itu juga sudah disebutkan sama Ustadz Iwan bahwa eh, banyak yang single kemudian happy, gitu ya. Jadi kalau dengan single aja happy, kenapa harus nikah? Nah, kan gitu mungkin logikanya anak-anak sekarang. Gitu. Padahal sebenarnya tadi sudah disebutkan sama Ustadz Iwan juga bahwa bahagia, menikah dan bahagia itu bukan bukan kaidah kausalitas, gitu ya. Bukan hukum sebab akibat, karena bahagia itu diciptakan, gitu ya. Bahagia itu diciptakan. Oke, baik, mangga silakan. Masih ada yang mau bertanya? Mbak Amrina, Mbak Hani, ya, Mbak siapa lagi? Mbak Anissa, Umu Habibah, Mbak Septi, mangga Mbak Septi, kalau mau bertanya, jangan malu-malu. Mbak Mungkin Afifah, kalau belum ada mau izin bertanya lagi kalau boleh. mangga Mbak Ya, Amrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan tambahan Ustadz. Ya, Di tengah isu sekarang tuh kan lagi banyak ya eh, viral juga permasalahan-permasalahan rumah tangga, perceraian dari selebgram, kemudian hmm, kasus-kasus perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya yang ya, membuat generasi-generasi sekarang tuh semakin takut akan pernikahan. ya. Kemudian ya tadi tingkat perceraian pun meningkat, tingkat pernikahan menurun, zina dan berbagai kemaksiatan itu justru semakin merajalela juga gitu. Hmm, Nah, bagaimana sih menumbuhkan ruh dan semangat lagi kepada para hmm, generasi kita ini untuk kembali apa ya mempercayai pernikahan itu sendiri, hmm, kemudian mungkin secara personal juga gimana untuk kita pribadinya nih menumbuhkan keyakinan lagi nih dalam memilih pasangan dan apa ya kayak mendetoksifikasi ketakutan-ketakutan yang muncul dari isu-isu yang belakangan itu hadir gitu. Itu mungkin Ustaz. hmm. Gimana menumbuhkan keyakinannya kepada Ya. kita pribadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amrina. Ini bisa dijawab dari POV yang berbeda, gitu ya. Dari POV Ustadz Iwan dan POV Bang Abizar. Saya ke Bang Abizar dulu, Ustadz Iwan. Jadi POV sebagai seorang yang masih single, jadi upayanya apa, ya, untuk tadi menumbuhkan, gitu ya. Barangkali mungkin Bang Abizar nggak mengalami, tapi teman-temannya Bang Abizar itu mengalami. Gitu ya. Apa itu kira-kira upayanya? Baik, mungkin aku akan coba menjawab dari dua sisi. Pertama, mungkin aku akan menjawab secara personal dari diri Hmm, aku sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin aku jawab dari POV orang lain seperti itu. Nah, hmm, pertama begini, dalam personal aku ketika melihat ya memang saat ini kan banyak sekali Ustadz ya tentang kabar-kabar perceraian. Kemudian perceraian itu disebabkan hal-hal yang menurut aku juga cukup mengerikan hmm, seperti itu. Perselingkuhan, kemudian juga ada dengan masalah-masalah seperti itu, tapi yang paling banyak adalah perihal perselingkuhan akhir-akhir ini. Nah, ini membuat hmm, orang itu takut tentang bagaimana memilih pasangan dan seterusnya. Nah, dalam diri ya, aku sendiri untuk menguatkan diri ya, untuk tidak takut menikah ataupun supaya tidak salah pilih, pertama adalah dengan meyakinkan bahwasanya apa yang akan nanti terjadi nanti gitu ya tentang pernikahan ataupun dalam hubungan rumah tangga nanti itu adalah bagian daripada rencana Allah. Nah, tugas kita saat ini itu adalah dengan mempersiapkan dengan persiapan yang maksimal, dengan persiapan yang terbaik. Menjadi hmm, bukan menuntut orang atau menuntut pasangan kita harus sempurna, tapi kita juga harus berusaha untuk menjadi seseorang yang sempurna ataupun menjadi seseorang yang lebih baik lagi lah, seperti itu. Kalau kita katakan sempurna mungkin terlalu meninggi ya karena nggak ada manusia yang ya, sempurna. Tapi kita mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik. Ketika kita sudah mempersiapkan yang terbaik secara personal gitu ya, dengan ilmu, persiapan mental, finansial, dan lain-lain, kita ikhtiarkan kita. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara
mencari pasangannya. Nah, ini juga menjadi titik penting dalam kita agar kita tidak takut dalam menikah. Nah, seringkali ketika kita melihat ya kasus-kasus yang banyak beredar, itu selalu diawali dengan yang namanya mungkin pacaran begitu. Mereka udah pacaran bertahun-tahun, tapi ketika menikah ternyata tidak seideal itu. Seperti itu. Nah, dalam mencari pasangan ini juga kita harus perhatikan. Seringkali orang itu ketika memilih pasangan itu hanya perihal perasaan saja. Misal, oh aku suka sama dia, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Nah, aspek-aspek lain seperti keimanan, kesetiaan, tanggung jawab, pemahamannya berkaitan dengan hak kewajiban sebagai seorang suami dan istri itu tidak digali. Nah, kalau mungkin Mbak Brina tadi bertanya dan dia juga seorang psikolog ya, mungkin juga paham tentang bagaimana sistem otak manusia itu bekerja ketika jatuh cinta gitu ya, euforia, dopamin dan lain-lain mungkin paham. Nah, seringkali ketika orang-orang itu jatuh cinta atau memilih pasangannya itu hanya berdasarkan euforia, bah. Jadi kayak, oh aku suka sama dia. Jadi menyampingkan fakta-fakta atau realita-realita yang terjadi. Nah, ini yang harus kita coba hindari gitu ya. Sehingga ketika kita memilih pasangan itu memang pure berdasarkan kepada logik. Artinya logik itu memang kita mengetahui bagaimana si calon ini gitu, baik dan buruknya, kemudian bagaimana track recordnya mungkin, ya apakah dia udah berubah atau dia belum berubah, atau dia baik atau tidak baik, dan seterusnya. Itu harus bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak terjadi nanti. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin, dan apapun yang terjadi nanti, nah itu akan itu menjadi bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu POV dari pribadi atau personal dari saya. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, mereka akan meyakinkan diri mereka itu dengan belajar gitu ya, dengan belajar, dengan memperbanyak informasi-informasi yang positif. Kenapa demikian? Kalau kita belajar juga ya tentang bagaimana sistem manusia itu bekerja, itu kita kan akan bertindak atau berpikir atau meyakini sesuatu itu tergantung daripada informasi yang kita terima. Kalau kita sering banget menerima informasi-informasi negatif tentang pernikahan, ya ujung-ujungnya jadi takut menikah begitu. Maka dengan belajar, datang ke kajian pernikah seperti ini, kajian-kajian pernikahan begitu, itu akan membuat otak kita tuh mengalami apa ya, keseimbangan informasi. Informasi negatif tanpa sengaja mungkin masuk, tapi kita dengan sengaja memasukkan informasi positif, sehingga yang tadinya takut tapi mendapatkan solusi dari informasi yang lain. Sehingga ketakutan-ketakutan yang dihasilkan dari informasi yang negatif tadi itu akan bisa terbantahkan, atau mungkin bahasa Inggrisnya itu ya, tercounter gitu. Nah, sehingga kita apa? Tidak mengalami ketakutan-ketakutan lagi. Ditambah lagi circle, balik lagi ke support system. Kalau support system kita adalah orang-orang yang skeptis gitu ya tentang pernikahan, ya pasti kita akan ikut ke sana juga. Tapi kalau lingkungan kita adalah orang-orang yang baik seperti yang ada dalam forum ini, insya Allah gitu ya, itu juga insya Allah akan menumbuhkan apa? Kesadaran diri, atau mungkin akan kita lebih peka gitu ya terhadap pentingnya ya pernikahan, dan kita akan lebih minim untuk mengalami ketakutan dalam pernikahan. Seperti itu Ustaz, kurang lebih. Oke, terima kasih Bang Bisa. Tapi Wan, gimana Ustaz? POV sebagai orang yang berpengalaman, ya, yang berpengalaman menangani anak-anak muda maupun yang sudah tidak muda, gitu ya. Yang gimana menumbuhkan rasa itu, karena berita hari ini yang lagi viral gitu ya, seorang istri diceraikan karena suaminya diangkat P3K gitu ya. Di beberapa waktu yang lalu kita juga pernah bahas bersama Ustadz Iwan, banyak istri yang juga minta gugat cerai karena dia diangkat sebagai P3K. Gimana Ustadz menyikapi hal seperti itu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita prihatin ya bahwa hari ini pernikahan itu ternyata tidak sedikit yang berujung kepada penderitaan, pada perceraian. Walaupun kita juga harus berusaha untuk objektif, tidak semua perceraian itu buruk. Ya. Karena ada juga perceraian itu sebetulnya adalah jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Ya. Daripada saling menyakiti, daripada kemudian sama-sama terluka, ya lebih baik memang bercerai begitu ya. Meskipun memang lebih utama mempertahankan pernikahan. Terus yang berikutnya adalah bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian itu memang tidak tunggal, tapi banyak ya. Misalnya tentu dari internal dulu, internal suami dengan istri. Ini yang sangat berperan ya, sangat besar perannya di dalam kasus ketidakharmonisan rumah tangga.
Misalnya apa penyebab kemudian suami istri punya andil yang sangat besar, ketidaksiapan mereka di dalam menghadapi masalah. Jadi banyak orang menikah itu kan mereka lebih siap untuk bahagia ketimbang untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Padahal rumah Ya. tangga itu isinya banyak persoalan. Maka kita ini ketika menikah memang harus belajar menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan, sehingga ketika masalah itu datang, kita sudah punya persiapan untuk mencari solusinya, mencari jawabannya juga, kita sudah bisa bersikap. Jadi memang sangat besar peran masing-masing pasangan suami dengan istri. Nah, supaya keduanya siap menjalani rumah tangga, ya memang harus belajar. Gimana belajar? Ya harus ngaji. Harus ngaji tentang itu mana sabar itu apa, mana syukur itu apa. Karena ini dua hal ini yang sangat penting dalam pernikahan itu sabar dengan syukur. Bersabar ketika sedang tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dan bersyukur ketika mendapatkannya. Ini dua hal yang menjadi kemudian perkara yang bisa rusak kehidupan sosial kita dimanapun termasuk dalam rumah tangga itu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa suami dengan istri ini harus berusaha untuk tadi senantiasa memberikan excuse, pemakluman, uzur ketika pasangan itu ada kekurangan. Nah, bagaimana kalau sekarang ini mau menikah untuk bisa terhindar nauzubillah dari hal seperti itu. Pertama memang kita mempersiapkan diri dulu. Kita sendiri pertama harus siap bagaimana kita bisa mengatur emosi, nggak gampang marah, bagaimana kita bisa tetap kemudian cooling down, tenang ketika ada masalah. Itu kita harus belajar itu di sana. Supaya nanti ketika rumah tangga berjalan kita sudah punya bekal, sudah punya persiapan, ya, termasuk juga ilmu-ilmu agamanya. Begitu pula yang apa namanya yang pasangannya itu juga sama, pihak perempuan juga harus sama juga persiapkan diri untuk menghadapi yang namanya rumah tangga, bisa menciptakan regulasi emosi yang sehat dan sebagainya itu. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi kalau dua belah pihak sudah sama-sama siap itu oke. Lalu berikutnya adalah ketika menikah itu harus sama-sama terus belajar. Ada persoalan tuh belajar, ada mendapat nikmat ya belajar juga itu. Sama-sama harus jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi jangan rumah tangga itu ingin harmonis tapi nggak pernah belajar bagaimana menciptakan keharmonisan, bagaimana menciptakan kemesraan dan sebagainya. Demikian kira-kira Ustaz Baluki. Iya. Baik. Terima kasih, Pak Tuhan. Oke, baik teman-teman. Yang lain masih ada yang mau bertanya boleh ya. Masih ada beberapa orang di sini yang hadir, masih standby, yang dari tadi hadir dari awal. Boleh, kalau masih mau bertanya, masih ada beberapa menit ke depan untuk bertanya, memperjelas, eh, mencari solusi, mencari inspirasi dari persoalan tentang pernikahan atau pranikah, gitu ya. Eh, Teman-teman, kalau kita lihat tadi ini memang persoalan apa tadi yang disebut dengan perselingkuhan atau perceraian itu menjadi fobia gitu ya bagi para jomblo untuk menikah. Tapi di sisi yang lain harusnya membuat para jomblo itu harusnya semakin yakin bahwa memang kita itu menikah ya sebelum menikah maksudnya begitu itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, eh, di Majelis Samaik ini salah satunya dan teman-teman boleh juga untuk mencari ilmu yang lain di luar sana ya. Ada buku-buku yang dimiliki sama Ustadz Iwan Januar ya. Silahkan di kepoin di akunnya beliau iwanjanuar.com ya di Instagram. Kalau Bang Abizar belum menulis buku ya, buku menikah maksudnya begitu ya, belum menulis buku nikah ya. Bentar lagi insya Allah ya. Ya enggak Bang Abizar ya. Uh, tapi beliau punya apa namanya ya lembaga kayak majelis kayak kayak yang apa yang ada saat ini namanya apa lupa saya Bang Abizar. Akademi Pranikah ID. Akademi Pranikah ID ya itu yang mendirikan adalah Bang Abizar yang belum menikah gitu ya karena ingin menginspirasi dirinya sendiri dan juga sesama jomblo ya.
Nah, jadi eh, itu teman-teman mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya ingin minta closing statement dari Setiwan dulu ya terkait sama apa tema malam hari ini ya. Pesan Ustadz Iwan untuk wabil khusus mungkin untuk para jomblo yang beriman gitu ya. Yang belum beriman mungkin tidak ada di sini gitu ya. Yang mungkin lagi ngerasa takut, insecure ya, minder dan sebagainya, tapi sebenarnya pengen banget untuk membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Jadi apa pesannya Ustadz Iwan? Teman-teman semua, ya, bangunlah hidup kita ini dengan fondasi keimanan, dengan keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan dan kemudahan dalam hidup kita. Bahwa kita nih nggak punya kekuatan untuk bisa menciptakan eh, pasangan yang pas untuk kita. Tapi kita harus berusaha menjadi orang yang baik di mata Allah dan kita bisa berdoa meminta kepada Allah agar diberikan pasangan yang baik untuk kita dunia dan akhirat. Nah, kapan datangnya? Itu memang Allah yang mengatur. Siapa orangnya? Allah Maha mengatur. Yang kita minta itu pasangannya terbaik dunia dan juga di akhirat. Pasangan yang bisa menyempurnakan kita. Dan rasa cemas takut itu kita harus hadapi. Dengan apa? Dengan iman dan takwa dan keyakinan. Bicara soal rizki, Allah Maha mengatur rizki. Ya, ada orang yang ketika Allah menikah terseok-seok, begitu menikah, alhamdulillah berkembang rumah tangga. Nah, dan kemudian yang kedua juga kita jangan ada rasa ragu kepada pertolongan Allah. Sementara Allah sudah berjanji akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya yang menikah karena menjaga dan melindungi kehormatan dirinya. Jadi teman-teman, don't worry, tetaplah berpegang teguh pada agama kita ini, termasuk banyak doa kepada Allah agar diberikan pertolongan dan bantuan. Itu Abah Luki, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz Iwan. Bang Abizar sebagai representasi ya, anak muda yang masih mencari ya, pendamping hidup gitu ya. Sebagai representasi anak-anak muda yang di dunia digital, apa pesan Bang Abizar untuk para follower gitu ya, untuk para anak-anak muda yang pengen terus belajar untuk jadi siap nikah? Ya, apa pesan? Baik, teman-teman semua, bismillah. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin melihat banyak sekali berita-berita negatif atau berita-berita yang mengerikan gitu ya tentang pernikahan, percayalah bahwasanya perjalanan setiap hidup orang itu berbeda-beda. Nah, ketika teman-teman merasa bahwasanya ketika ada berita itu kita mengalami ketakutan, maka ketakutan itu jangan jadikan sebagai alasan kita untuk tidak menikah ataupun ketakutan itu menjadi alasan kita untuk menghindari tentang rumah tangga. Justru ketakutan yang muncul dalam diri kita akibat trigger-trigger yang dari luar tadi itu membuat kita semakin semangat dalam menuntut ilmu, belajar ilmu apapun dan ilmu tentang Islam secara syar'i gitu dan juga ilmu tentang pernikahan. Itu harus kita lebih semangat lagi dan harus lebih serius lagi dalam mengkajinya. Karena pernikahan memang satu hal yang rumit ya karena saya juga sedang di tahap itu mempersiapkan begitu. Akan tetapi insya Allah ketika kita nanti udah ikhtiar dengan yang terbaik, kita belajar, kita juga mencari dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan-keberkahan itu insya Allah akan ada. Yang terpenting, apa yang terjadi di sosial media itu jangan dijadikan sebagai standar kehidupan. Jangan dijadikan sebagai standar bahwasanya pernikahan itu pasti bakal begitu dan seterusnya tidak. Akan tetapi jadikan itu sebagai dasar kita untuk kita lebih semangat lagi dalam mengkaji Islam, dalam belajar, dalam mempersiapkan agar kehidupan kita nanti bisa mengarungi rumah tangga dengan keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Ustaz. Oke, syukran. Terima kasih Bang Abizar. Jadi teman-teman, saya mengutip judul bukunya Satiwan Januar, ya, bahwa bukan pernikahan Cinderella. Ya, pernikahan itu tidak harus isinya itu apa namanya hal-hal yang eh, riang gembira, gitu ya. Isinya pernikahan itu bisa jadi adalah ada susahnya, gitu ya. Tidak harus tidak selalu kemudian ada sukanya, ada juga kadang-kala adalah dukanya. Nah, untuk mempersiapkan keduanya,
ya ketemu dengan keduanya, entah itu suka kemudian dan duka. Tadi sudah di-mention sama Ustaz Iwan bahwa kita memang harus siap dengan ilmu. Ilmu apa tadi sudah di-mention juga sama Ustaz Iwan, ilmu sabar dan ilmu syukur. Jadi itu apa yang kita bisa simpulkan pada malam hari ini. Ya, teman-teman mungkin malam ini kita tidak langsung bisa ketemu, kita dapat jodoh, gitu ya. Tapi semoga dapat arah, ya. Karena menikah itu bukan tentang siapa yang datang, tapi siapa yang disiapkan oleh Allah buat menemani perjalanan iman kita. Terima kasih Ustadz Iwan Januar, terima kasih Bang Abizar atas kehadirannya dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, memberi inspirasi dan juga solusi, terutama bagi para single ya, yang masih mempersiapkan pernikahan. Ya. Mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Kita akhiri, kita cukupkan pertemuan majelis malam hari ini. Semoga kita akan bisa bertemu di majelis-majelis yang lain. Terima kasih sekali lagi, syukran kepada Ustadz Iwan Januar dan juga kepada Abizar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Ya, kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, Ustaz Ya, Abaluki, Mas Abizar, Bang, pamit ya. ya, pamit teman-teman semuanya.